Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirul Nahyuni Muslim dengan NIM 19650009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengujian perangkat lunak. Pertama itu latar belakang. Pengujian PL adalah elemen kritis dari jaminan kualitas PL dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi desain dan pembuatan program. Pengujian PL menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Terminologi. Reliability, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure, penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Foul, bug atau defect, penyebab mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Terminologi. Software reliability, keandalan PL. Probabilitas sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Definisi testing. Pressman 2005. Testing is the process of executing a program with the specific intent of finding errors prior to delivery to the end user. Definisi testing. Definisi testing. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Mendeteksi error. Validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Ini adalah proses testing. Validasi dan verifikasi. Tujuan pengujian PL, menemukan kesalahan foul sebanyak mungkin dari PL yang diuji. Membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas. Melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Tujuan pengujian PL, incident errors, requirements, performance, and indication of quality. Pengujian PL ada white box methods, black box methods. Pengujian PL pelaku, developer, independent tester. Prinsip pengujian harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto 80% error uncovered. Dari lingkup kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability, kemudahan untuk diuji karakteristiknya. Operability, mudah digunakan. Observability, mudah diamati. Controllability, mudah dikendalikan. Decomposability, mudah diuraikan. Simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji. Stability, jarang berubah.
understandability, mudah dipahami. Metode pengujian PL. Metode 2. Struktural white box, fungsional black box. Desain kasus pengujian. Black box testing, memastikan fungsional PL berjalan kesesuaian input dengan output. 3. Tidak memperhatikan proses logik internal. White box testing. 1. Pengamatan detail prosedur. 2. Mengamati sampel faktor percepatan kondisi dan perulangan. Tingkat testing. Unit testing. Testing penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual. Sistem testing. Proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Acceptance testing. Testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan pemberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk melakukan black box testing. 2. Untuk melakukan white box testing. Berikut adalah white box testing. 1. Metode basis path testing, memakai notasi flow graph. Struktural white box, menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi semua komponen diuji. Kompleksitas axiomatik, menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Contoh white box testing. Metode pengujian black box perangkat lunak. Fungsional black box, fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Fungsional black box, requirements input events output. Black box testing graph based. Black box testing equivalence partitioning. Contoh input npm dalam Samik. Jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Black box testing analisa nilai batas. 1. Menguji untuk input di sekitar batas atau atas maupun bawah sebuah rangkaian nilai yang valid. 2. Menguji nilai maksimal dan minimal. 3. Menerapkan 1 dan 2 untuk output. 4. Menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Black box testing perbandingan. 1. Spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. 2. Skenario pengujian pada aplikasi demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa lain. Skenario pengujian khusus, pengujian GUI, pengujian arsitektur klien dan atau server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, pengujian sistem waktu nyata. Berikut adalah aktivitas pengujian PL1. Aktivitas pengujian PL2. Strategi pengujian PL. Big Bang.
Pengujian PL secara keseluruhan setelah seluruh komponen PL selesai dibuat. Inkremental, pengujian secara bertahap. Inkremental, strategi pengujian PL. 1. Membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. 2. Kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Mengikuti perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi titik yang berbeda. Dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar, tim independen testing dan debugging adalah berbeda. Namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Berikut adalah strategi pengujian. Dimulai dari unit testing terhadap source kode hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Berikut adalah langkah pengujian. Unit testing, integration testing, top-down integration. Integration testing, bottom-up integration. Integration testing, regression testing, dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, tes daily untuk proyek jenis kritis waktu. Validation testing, disebut sukses jika fungsi PL dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test, dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test, dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing, menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain, di antaranya recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah frekuensi dan volume pekerjaan. Performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Debugging, memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kaidah kasar sebelum debug. Apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? Apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah yang terjadi untuk pertama kalinya? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.